Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada. Sudah dengar? Ketua KPU Hasyim Asyari dipecat oleh DKPP dengan kasus asusila. Sebelum pemilu pun jauh-jauh hari, Ketua KPU ini sudah dilaporkan oleh seorang wanita atau julukannya wanita emas bahwa melakukan pelecehan. Sekarang terbukti bahwa memang Ketua KPU Hasyim Asyari ini bajingan. Yaitu bajingan kelamin. Oh. Terus Anda yakin pemilu kemarin jujur dan adil? Yang dengan ketuanya perilakunya bejat seperti ini? Ketika Allah sudah menunjukkan kuasanya, kowe ora iso apa-apa. Kebejatanmu yo dibongkar sama Gusti Allah gitu loh. Ini pentolan loh, ini pentolan Sat Korwil apa dulu. Yang ser-ser ormas, ser-ser-ser itu loh. Yang sukanya bubarin pengajian. Kelakuannya kaya ngono tiba no. Coba komentarnya apa yang ormas ser-ser itu. Salah satu anggotanya, kelompoknya melakukan kejahatan asusila seperti ini. Apa coba? Reaksinya seperti apa? Terbukti bahwa kelompok kalian tuh banyak oknumnya yang bajingan. Kayak gitu merasa paling aswaja, paling Pancasila, paling benar. Dengan ustadz, dengan ulama yang berbeda mazhab, berbeda cara penyampaian, berbeda pendapat, langsung gercep. Bubarin pengajiannya. Ini memecah belah umat. Pret. Dan yang Anda tuduhkan itu tidak pernah terbukti. Malah orang makin penasaran. Siapa sih yang dituduh Wahabi ini? Siapa sih yang pemecah belah umat ini? Lah kok malah berbondong-bondong. Dan sampai detik ini aparat penegak hukum juga nggak bertindak. Berarti ya tidak ada masalah. Yang bermasalah itu otak-otak kalian. Otak kebencian kalian gitu loh. Karena hawa nafsu. Karena apa? Golongan kalian sudah mulai sadar dan pinter. Bukan senengnya yang ser joget, ser joget. Jagain gereja, ser dapat angpau, dapat fulus. Nggak taunya anggotanya akeh sing bejat. Protes. Ora trimo debat ora aku nang ngendi nggone tak layani. Gitu loh. Makanya jangan fanatik dengan golongan. Jangan fanatik dengan kelompok. Fanatiklah kepada Islam. Agama kalian. Bahwa Islam itu yang paling benar. Kalau ormas, organisasi itu banyak sisi negatifnya. Gitu loh. Ngono sok-sokan suci. Sok pinter. Sok hebat. Mikir utakmu itu tinggal mikir. Terlalu bangga dengan kelompok. Akhirnya dengan sesama mukmin yang beda pendapat, beda mazhab, geger gedean. Mergo apa? Mergo wedi, mergo ketakutan kalau anak buah kalian tuh sadar, waras gitu loh. Ngopo ora trimo? Semprul. Oke guys ya, mungkin di sini masih ada kalian-kalian yang masih ingat ya, beberapa waktu yang lalu saat Ketua KPU Pak Hasyim Asyari ini dia menjadi khotib saat Idul Adha guys ya, dan di situ dihadiri oleh kepala negara kita Pak Jokowi ya. Dan dalam ceramahnya atau khutbahnya ya, dia menyinggung soal sifat-sifat kebinatangan. Dan kini akhirnya kita tahu ya bahwa yang binatang itu siapa. Oke guys, saya sangat disayangkan sekali ya. Kita punya pejabat yang seperti ini, moralnya sangat bobrok sekali ya. Nah kalau pejabat sekelas ketua KPU-nya saja sudah seperti ini guys ya. Nah saya bisa mengira-ngira ya bahwa beliau ini ya dalam menjalankan perannya sebagai ketua KPU pasti tidak amanah ya.
orang yang menjalankan tugasnya dengan amanah, orang yang menjalankan tugasnya dengan jujur, ya, itu dicerminkan dari kepribadiannya, dari kelakuannya, ya. Kalau kepribadiannya seperti ini, mohon maaf, sudah pasti dalam melaksanakan tugas-tugas jabatannya sebagai ketua KPU, ya, pasti banyak hal-hal yang menyeleweng atau melanggar atau menabrak aturan, ya, atau hal-hal yang kurang jujur, guys, ya. Jadi dari awal, guys, saya terus terang saat ketua KPU ini kemarin, saat kita lagi pertarungan pilpres, dari cara dia berpidato saja, dari cara dia ngomong, dalam hati saya menilai bahwa wah, kayaknya dari cara dia berbicara, dari aura wajahnya, ini orang kayaknya kurang beres, ya. Dan sekarang terbukti, ya, waktu itu perasaan saya, feeling saya terbukti, ternyata orangnya memang kurang beres, ya, dengan kelakuannya yang seperti ini, sangat-sangat memalukan, guys, ya. Punya pejabat-pejabat yang moralnya bobrok bejat seperti ini, guys, ya. Mohon maaf saya agak emosional di sini. Ya, memang kita harus kritik keras, ya, karena kita menginginkan pejabat-pejabat yang bersih sehingga menjalankan fungsi untuk tugas-tugas negara itu dia bisa menjalankan dengan amanah, dengan jujur, dengan bersih, dengan baik, ya. Tapi kalau sudah seperti ini, ya, aduh, miris, guys. Kenapa kasus ketua KPU di bulan Oktober 2023 baru diangkatnya di bulan Juli 2024? Padahal sebentar lagi kan mau pilkada. Dan gue yang posisinya sebagai netizen paling kepo sedunia kan jadi penasaran. Apakah karena ini? Sangat banyak sifat kebinatangan yang terdapat dalam diri manusia. Sifat seperti mementingkan diri sendiri, sifat sombong, sifat yang menganggap bahwa hanya dirinya dan golongannya lah yang selalu benar, serta sifat yang memperlakukan sesamanya atau selain golongannya sebagai mangsa atau musuh. Apakah karena itu, terus bosnya ngerasa tersinggung dan kayak ngasih pembuktian siapa yang sebenarnya bersifat binatang? Gua atau lo nih? Atau jangan-jangan kita malah samaan? Nah, terlepas dari semua dugaan kasus lamanya ketua KPU yang baru diangkat sekarang, ada lagi yang bikin gua mikir keras. Kira-kira ini dinaikin untuk mengalihkan isu apaan lagi ya? Karena sepanjang pengetahuan gue, setiap ada kasus viral, pasti ada isu lain yang bakalan keluar setelah kasus viralnya selesai. Kayak waktu dulu, ada isu yang viral tentang UKT perguruan tinggi negeri yang mahal. Terus dilanjut dengan isu tentang rakyat yang dipaksa untuk bayar iuran tapera. Ternyata gak lama kemudian keluar tuh putusan MA yang ngerubah syarat usia peserta calon pilkada 2024. Dan proses perubahannya itu cuman sekitar 3 harian doang, tanpa ada yang nyadar, tahu-tahu udah diganti aja. Nah, terus yang paling baru adalah data PDN di Kominfo yang dihack. Terus kabarnya orang yang ngaku sebagai hacker malah minta maaf. Gak lama kemudian keluar berita kalau KPU udah ngerubah aturan main yang menyesuaikan revisi undang-undang dari MA tanpa ada kritik dari rakyat terhadap penyesuaian itu. Gimana? Ada yang nyadar gak? Terus kira-kira abis isu ketua KPU ini kelar, ada berita apaan lagi yang bakalan bikin kita bengong ya? HP lo? Dan ternyata imamnya ketua KPU. Nah, imamnya aja kayak gitu, gimana nasib makmumnya? Nyemplung jurang berjamaah nih kayaknya. Gua udah berapa lama ya nggak bikin konten edukasi karena nggak ada yang menarik bagi gua. Tapi ini yang paling menarik dan paling parah kalau gue bilang parah asli. Gue sebagai masyarakat Indonesia melihat pejabat-pejabat macam ini, gue pengen bikin kata-katanya agak kasar, tapi gue pasti akan di-banned sama TikTok. Ketua KPU dipecat karena asusila. Memalukan sekali bapak ini kasusnya asusila. Bapak itu pejabat, harus jadi panutan untuk rakyat Indonesia yang benar. Jangan kayak begini kasusnya pak, asusila pak. Bapak nggak malu? Gue rasa yang malu ini bukan bapak doang, tapi keluarga bapak semuanya malu, asli malu. Dan dari PBNU sendiri ngomong nih, sudah diberi amanah malah melakukan tindakan tidak terpuji. Dan sekarang wajah bapak terpampang di semua rakyat Indonesia dengan kasus yang memalukan, ya asli memalukan, nggak bermoral. Karena apa? Ini pejabat, coy. Pejabat tuh panutan, bukan memberi contoh yang nggak baik. Asli, gua muak banget, asli muak. Gua sebelum bikin konten ini pak,
tahu nggak? Gue lagi ngopi bareng sama teman-teman gue. Pada ngomongin katanya ketua KPU dipecat gara-gara ya asusila lah terhadap anggotanya yang ada di luar negeri. Gue dengerin aja ya. Nggak tanya, gue kaget. Kok nggak bermoral banget sih pejabat kayak begitu? Ini baru omongan gue, belum omongan masyarakat Indonesia yang banyak, Pak. Jadi ini contoh, ya. Pejabat yang dipilih itu harusnya tuh memberi contoh yang baik. Bukan bagaikan apa ya? Gue pengen bikin kata-kata yang kasar gitu asli. Karena gue udah muak banget gitu. Semoga ini jadi pelajaran buat para pejabat-pejabat lain, ya. Ketika Anda sudah menjabat di atas, ingat tanggung jawabnya. Tanggung jawab amanahnya untuk rakyat itu apa? Bukan hanya mementingkan diri sendiri dan kelompoknya saja. Anda itu naik di atas itu untuk mengayomi rakyat, mensejahterakan rakyat Indonesia. Bukan memberi contoh-contoh yang sangat memalukan seperti itu. Parah. Oke guys ya, ketua KPU kita ini ya Pak Hasyim Asyari ini ya, waduh nggak cocok ya, atau nggak pantas saya panggil Pak ya. Panggil Hasyim aja guys ya. Jadi si korban asusila dari ketua KPU ini guys ya, yang berinisial CAT ya, itu dibiayai per bulannya 30 juta ya dari ketua KPU guys ya. Dan biaya untuk transport fasilitasnya itu diberikan oleh ketua KPU. Dan semuanya itu menggunakan ya sudah pasti uang negara guys ya. Jadi uang negara kita yang dikumpul dari pajak disalahgunakan untuk hawa nafsu mereka ya, disalahgunakan untuk memuaskan kebejatan mereka ya. Ini sangat-sangat luar biasa bejatnya, sangat-sangat jahat guys ya. Dimana rakyat sudah dibebankan dengan pajak, lalu kemudian ya ditambah dengan tapera meskipun masih ditunda ya. Dan rupanya pajak-pajak seperti itu untuk membiayai kebejatan-kebejatan mereka ya. Sehingga mereka enak-enak wik-wik di luar negeri, kita yang membiayai mereka ya. Kita membiayai mereka buat wik-wik ke luar negeri. Masa ketua KPU salah nyoblos? Cilut. Ya. Ketua KPK dipecat. Ketua KPU dipecat. Ketua MK dipecat. Jangan sampai negara lain pada tahu nih. Diem-diem aja ya. Malu ini, mau ditaruh di mana nih muka Indonesia? Masa penegak hukum, aduh, pada dipecat. Banyak banget kasusnya romannya. Kalau milih apa-apa jangan yang banyak kasus. Begitu tuh jadinya tuh. Mas Hasyim masuk? Nggak masuk? Burung Oh, lagi memasukkan. Mbak Cynthia ada? Oh, lagi dimasukkan. Oke. Makanya kalau punya burung itu dijaga ya. Kalau lepas dari kandang kan jadi nyusahin banyak orang. Ya, tema belajar hari ini adalah burungmu, harimaumu. Burungmu, harimaumu guys. Silahkan buka bukunya, masuk pada bab mengenai khotbah soal sifat kebinatangan. Kok burungnya celamitan? Baiklah, kawan murid sekalian, silahkan lihat di papan tulis ini ya. Bagus banget ya. Ya, kawan murid yang budiman, ini adalah materi pembelajaran budi pekerti kita ya hari ini ya. Kita ambil contoh soal yaitu pernyataan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu alias DKPP kemarin, yaitu yang memberitahukan bahwa ada pemberhentian saudara HA. Ingat, HA ya. Ini Bapak singkat aja ya. Ini Pak Jo singkat karena nggak boleh disebut namanya Hasyim Asyari, itu nggak boleh. Jadi harus disingkat ya, nggak boleh sebut namanya, itu nggak boleh. HA ya. Siapa tadi bilang Hasyim Asyari? Nggak boleh. Ini disingkat ya. Beliau yang terhormat adalah sesuai dengan pernyataan Ketua DKPP divonis sebagai pelaku kejahatan asusila. Asu dan sila.
beliau ini diberhentikan dari jabatan sebagai ketua dan anggota KPU sekaligus. Jadi sekarang kondisinya auto nganggur. Jagalah burungmu, kawan murid. Ayo semuanya, bagus. Jaga burungmu, jangan dikeluarin kayak gitu. Suka bawa burung kalau ke sekolah ya. Ingat, pertama yang harus kita ingat adalah jagalah burungmu. Ini khusus murid putra ya. Jangan biarkan burungmu selamitan. Oke guys ya, mulutmu harimaumu ya, tapi jangan lupa ya, selain mulut ada juga burung ya. Burungmu itu harimaumu. Jadi burung itu harus ya, kalau bisa simpan di dalam sangkar agar dia tidak terbang kemana-mana ya. Karena kalau burung yang satu itu suka terbang sembarangan, nah hasilnya repot guys ya. Nah seperti Pak HA ini ya, nggak boleh, harus disingkat ya, nggak boleh sebut namanya Pak Hasyim Asy'ari. Jadi si HA ini ya, burungnya itu sebenarnya rapi di dalam sangkar ya. Hanya saja mungkin terlepas guys ya, sehingga tidak terkendali ya, akhirnya merepotkan. Ketua KPU dipecat. Kalau dipecat berarti diberhentikan secara tidak terhormat gara-gara perbuatan asusila. Itulah dunia. Udah jadi pejabat enak-enak, jadi segala apa baik lu, Bang. Ya namanya udah nasib, udah takdir, udah jalannya. Kalau kata orang tua kan begitu ya. Nah jadi itulah harta tahta wanita. Dengan harta bisa dapat tahta, bisa dapat wanita. Wanita yang baik akan membawa suaminya menuju kesuksesan. Nah itu, wanita ada juga yang tidak baik, jadi WC umum, siapa aja masuk tuh. Jadi hati-hatilah dengan wanita, perlakukan dia dengan baik. Kalau tidak diperlakukan dengan baik, dia bisa menjadi singa, bisa jadi apa aja, bisa jadi penjahat, bisa jadi teroris, bisa jadi apa aja dah. Jadi jangan macam-macam ya sama wanita. Ingat. Buat para pejabat, jangan kencing sembarangan ya. Sepenggal khutbah mantan ketua KPU saat menjadi khatib Idul Adha kemarin. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah, agama kita menetapkan untuk menyembelih kurban binatang berupa hewan ternak, domba, kambing, kerbau, sapi, atau unta. Yang dikorbankan adalah binatang. Ini mengandung setidaknya dua makna. Yang pertama, sifat-sifat kebinatangan yang terdapat dalam jiwa seseorang harus dikorbankan dan disembelih. Kedua, jiwa dan perbuatan seseorang harus dilandasi dengan tauhid, iman, dan takwa. Sangat banyak sifat kebinatangan yang terdapat dalam diri manusia, seperti sifat mementingkan diri sendiri, sifat sombong, sifat yang menganggap bahwa hanya golongannya lah yang selalu benar, serta sifat yang memperlakukan sesamanya atau selain golongannya sebagai mangsa atau musuh. Sifat kebinatangan yang selalu curiga, menyebarkan isu yang tidak benar, fitnah, rakus, tamak, dan ambisi yang tidak terkendalikan. Tidak mau melihat kenyataan hidup, tidak mempan diberi nasihat, tidak mampu mendengar teguran, dan lain-lain. Ini merupakan sifat-sifat yang tercela dalam pandangan Islam. Sifat-sifat yang demikian, jika tetap dipelihara dan bercokol di dalam diri seseorang, akan membawa kepada ketidakstabilan dalam hidup, ketidakharmonisan dengan lingkungan, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Sifat-sifat yang demikian ini akan memudahkan jalan bagi terciptanya perpecahan dan ketidaktentraman dalam kehidupan.
Ajaran Islam dengan ajaran kurbannya menghendaki agar seorang muslim mau mengorbankan sifat-sifat seperti itu dengan tujuan agar kestabilan dan ketentraman hidup dalam masyarakat dapat diwujudkan dan kedamaian antara sesama manusia dapat direalisir. Ajaran Islam menghendaki agar kurban yang disampaikan harus binatang yang sempurna sifat-sifatnya, jantan, tidak buta, tidak lumpuh, tidak kurus, dan tidak cacat. Ini mengandung makna bahwa di dalam melakukan kurban, beramal dan berkarya, setiap muslim dituntut untuk berusaha dalam batas-batas kemampuan maksimal. Dengan mengerahkan tenaga secara optimal, tidak bermalas-malasan, tidak melakukan sesuatu dengan sembrono. Tidak sembrono. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Kautsar ayat 1-3. Inna atainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sungguh, orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Ayat ini menjadi renungan bagi kita betapa banyak nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kita sampai dipastikan tidak akan bisa kita menghitungnya satu persatu. Kenikmatan ini harus kita syukuri dalam wujud menggunakannya untuk ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, bukan kepada bawahan, kemudian dibawa ke kamar hotel, kemudian itu sudah, thank you. Oke guys ya, kalau kita menasihati orang ya, ceramah untuk orang lain itu mudah sekali ya, kata-kata manis, kata-kata indah terkeluar dari mulut kita itu gampang dan mudah ya. Tetapi bagaimana implementasi bagi diri kita sendiri ya, itu belum tentu semudah ucapannya. Nah contohnya seperti ketua KPU ini, mantan ketua KPU guys ya, karena dia sudah dipecat ya, Pak HA ini ya, nggak boleh disebut namanya Hasyim Asy'ari ya, kita pakai istilah HA aja ya. Jadi si HA ini ya, dia ceramah orang tentang sifat-sifat kebinatangan, seolah-olah dialah yang paling benar ya. Jadi sifat-sifat kebinatangan yang Anda ucapkan, Anda lontarkan itu, ternyata Anda sendiri menunjukkan sifat-sifat kebinatangan ya. Yang doyan kawin ya, doyan kawin sembarangan dan tidak pakai moral lagi ya, dan asal kawin aja ya, itu binatang ya, bukan manusia ya. Kalau manusia pasti punya moral dan adab ya. Nah guys ya, di masa pemerintahan Pak Jokowi ini ada beberapa pejabat guys ya, yang jabatan-jabatannya strategis tapi ujung-ujungnya dipecat ya, dari ketua MK ya, lalu sekarang ada ketua KPU dan beberapa pejabat-pejabat lain yang diturunkan atau diberhentikan jabatannya akibat perbuatan dan kasus-kasus yang mereka lakukan ya. Ini membuktikan bahwa pemerintah kita guys ya, saat ini para pejabat-pejabatnya, kinerjanya yang mereka lakukan ya, ini semakin menurunkan kepercayaan publik kepada mereka ya. Oke guys, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, ingat guys ya, ada pepatah atau nasihat yang sangat penting ini yang harus selalu kita ingat ya. Burungmu harimaumu.